Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang berpacaran. Di sini ada yang ingin sekali berpacaran. Apakah boleh ketika kita menginginkan pacaran, menginginkan seseorang mencintai kita dan kita mencintai dia, lalu kita memutuskan untuk berpacaran? Tentu teman-teman tahu apa sebenarnya aktivitas-aktivitas di dalam pacaran. Mungkin awalnya hanya pegang-pegangan, mungkin awalnya hanya curhat-curhatan, mungkin awalnya hanya bertukar kabar. Kita tidak pernah tahu keadaan keimanan seseorang, teman-teman. Makanya wala taqrabu zina dikatakan pada dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabu zina innahu kana fahisha wasa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena zina adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Allah mengatakan bukan jangan berzina, tapi Allah mengatakan jangan mendekati zina. Apa makna mendekati zina? Mata memandang yang bukan halal untuk kita. Wah, tampannya dia, wah, cantiknya dia. Mulut mengatakan I love you, aku cinta padamu, aku sayang padamu. Itu langkah mendekati zina, teman-teman. Telinga kita mendengarkan suara-suara yang bukan halal untuk kita, itu adalah mendekati zina. Kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang bukan, yang tidak baik, itu langkah mendekati zina, teman-teman. Lalu apa yang harus dilakukan ketika seseorang ini mencintai, ketika seorang muslim jatuh cinta kepada manusia muslim lainnya gitu ya? Yang pertama adalah diam, kunci perasaan itu rapat-rapat. Beda kalau teman-teman memang sudah berniat untuk menikah. Caranya ada dua, yaitu dengan berdoa seperti Siti Fatimah, lalu kemudian Allah kirimkan Ali bin Abi Thalib untuknya, atau menyampaikan kepada sahabatnya seperti caranya Khadijah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan kepada sahabatnya bahwa beliau mencintai Rasulullah gitu ya. Begitu caranya jika ingin menikah gitu. Jika belum pantas maka pantaskan, jika belum siap maka persiapkanlah gitu. Nah, beda dalam hal ini ketika teman-teman belum siap untuk menikah. Masih banyak hal yang ingin dicapai, masih ingin mendapatkan ini, masih ingin mencapai mimpi itu. Apa yang harus dilakukan? Yang setelah yang pertama diam, yang kedua adalah sabar. Karena apa, teman-teman? Karena pacaran terus diperhatiin, dipuji, itu adalah hal-hal yang sangat menyenangkan. Sebagai manusia kita tentu senang ya, teman-teman. Makanya kita harus bisa melawan hal itu dengan apa? Dengan cara sabar. Yang ketiga adalah menjaga kehormatan. Engkau sangat berharga, engkau luar biasa, maka jaga dirimu dengan baik sampai akhirnya engkau berikan semuanya kepada suamimu kelak. Kenapa ada satu surah di dalam Al-Quran, surah Maryam diabadikan sebagai salah satu surah di dalam Al-Quran? Karena beliau sangat menjaga kesuciannya, sehingga Allah puji dia, Allah sanjung dia sebagai wanita yang terbaik, sehingga namanya diabadikan di dalam Al-Quran sebagai surah Maryam. Kemudian yang selanjutnya adalah ingat bahwa ada yang berhak untuk kita cintai, yang tidak pernah menyakiti kita, yaitu Allah. Ketika kita mencintai seseorang, kita lupa berzikir sama Allah karena terus mengingat namanya. Maka kita harus ingat bahwa ada yang lebih pantas untuk kita cintai, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Langkah selanjutnya adalah menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik. Ketika engkau disibukkan dengan hal-hal yang baik, maka engkau tidak akan pernah terpikir untuk melakukan hal-hal yang buruk gitu ya. Sibukkan diri dengan hal-hal yang baik, mumpung masih muda, mumpung masih kuat, mumpung masih sehat,
maka gunakan energimu itu untuk senantiasa berbuat kebaikan untuk lingkungan sekitarmu, untuk orang-orang di sekitarmu gitu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ketika kita sedang jatuh cinta adalah minta tolong sama Allah untuk senantiasa berada dalam istiqomah di jalan Allah gitu ya. Minta sama Allah, minta pertolongan sama Allah untuk tidak senantiasa berlebih-lebihan dalam mencintai seseorang. Kenapa? Ada orang yang jatuh cinta luar biasa sehingga ketika tidak mendapatkan seseorang itu dia patah hati luar biasa. Jawabannya adalah karena hatinya kosong dari rasa cintanya kepada Allah, itu jawabannya. Kemudian apa sih hal yang dilakukan setelah sabar, setelah menjaga kehormatan, mencintai Allah, melakukan hal positif? Apa yang harus saya lakukan untuk saya ini fokus beribadah kepada Allah, tidak terus menerus memikirkan dia? Adalah kita diperbolehkan untuk mengingat-ingat keburukannya. Setiap manusia pasti memiliki kebaikan, memiliki keburukan, maka kita diperbolehkan untuk mengingat-ingat keburukannya sehingga kita tidak terlalu mencintai berlebihan kepada seseorang itu. Begitu teman-teman, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi